Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah perihal istri Rasulullah atau perihal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu menjelaskan ini ya dengan maksud bahwa ada kelompok-kelompok ya sesat di kalangan umat Islam itu yang menghina dan membenci ibunda kita ummahatul mukminin, khususnya ibunda Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka bermajelis ilmu setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri, karena tidak semua hamba-hambanya diberikan kenikmatan yang sama. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang makanatu ahli baitin Nabi
inda ahli sunnah wal jamaah. Posisi ya, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang adalah azwajun nabi, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana kedudukan istri-istri Rasulullah menurut ahlus sunnah wal jamaah? Wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minina. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummahatul mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah. Lalu kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa ya, ummahatul mukminin, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia juga adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ya. Khususan Khadijah disebut, ya, terkhusus ibunda Khadijah radhiyallahu anha, umma aktsar auladihi, ya. Khadijah ini adalah ibu daripada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwala man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi, dan perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apalagi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu setelah ibunda Khadijah ada As-Siddiqah bintus Siddiqah, begitu. Siapa beliau? Adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, allati qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus Rasulullah bersabda perihal ibunda Aisyah, fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am, begitu. Keutamaan ibunda Aisyah, ya, terhadap wanita-wanita yang lain di dunia ini sebagaimana keutamaan atau sebagaimana makanan, ya, yang paling lezat yang ada di dunia ini dibandingkan makanan-makanan yang lainnya, gitu. Jadi diistilahkan dengan tharid. Tharid itu adalah makanan yang lezat, enak dimakan, kemudian lembut sekali, begitu, nyaman, ya, di lidah, kemudian nyaman ditelan, gitu. Itulah fadilah ibunda Aisyah dibanding, ya, wanita-wanita yang lainnya seperti makanan-makanan biasa yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Dzakara Syaihu rahimahullahu taala fi hadhil jumlah aqidata ahli sunnati wal jamaati fi azwajin nabi. Di dalam bab ini, kata Syekh Shalih Fauzan, secara terang-terangan, ya, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah perihal istri Rasulullah atau perihal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu menjelaskan ini, ya, dengan maksud bahwa ada kelompok-kelompok, ya, sesat di kalangan umat Islam itu yang menghina dan membenci ibunda kita ummahatul mukminin, khususnya ibunda Aisyah. Tetapi harga mati bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berkeyakinan bahwa mereka-mereka itu adalah istri Rasulullah dan istri-istri Rasulullah juga di akhirat, dengan keutamaan-keutamaan yang, ya, istri-istri Rasulullah itu miliki. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian mencintai, juga menghormati, ya, mengikrami mereka, li'annahunna ummahatil mu'minin, begitu, karena mereka itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Fil ihtirami wat tauqir, begitu. Sebagai ibunya, ya, bukan ibu secara biologis, tapi kita menghormati mereka, kemudian kita menjunjung mereka. Juga dikatakan mengapa ibunya orang-orang beriman, karena wa tahrimi nikahihinna 'alal ummati,
Jadi ya, kita tidak boleh, ataupun orang-orang beriman itu tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah begitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud daripada ummahatil mukminin. Ya. Adapun amma baqiyatu ahkami fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat begitu. Adapun ya yang lainnya maka sama hukumnya sebagaimana orang-orang asing di antara kita. Ya, sebagaimana hubungan orang-orang asing, ya, sebagaimana hubungan orang-orang yang bukan mahramnya. Maksud daripada ibu orang kaum muslimin adalah karena itu adalah istri Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita dilarang atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang beriman dilarang untuk menikahi ya ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju wa ummahatuhum. Begitu. Jadi yang utama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga keterangan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab perihal ya ummahatul mukminin ini, wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman itu tidak boleh menyakiti Rasulullah, begitu. Tidak boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Di ayat yang panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah Rasulullah ya kecuali setelah diizinkan, dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ta'amin ghairi nadhirina ina'ahu. Begitu. Kemudian juga tidak boleh kamu ya memakan ya makanan kecuali disuguhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan berlama-lama dengan maksud agar suguhan itu segera matang dan kamu makan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adab ketika seorang itu bertamu, begitu. Berdasarkan ayat ini ya tentang etika seorang muslim ketika masuk kepada rumah Rasulullah untuk tidak berlama-lama dengan maksud agar ada suguhannya keluar dari belakang, begitu. Begitu juga etika seorang muslim ketika bertamu ke rumah saudaranya untuk tidak melihat, untuk tidak mencuri-curi pandang, untuk tidak ya terus melihat kepada tempat di mana makanan kira-kira akan keluar, begitu. Jadi kita bertamu kepada rumah orang, begitu. Sedikit-sedikit kita melihat pintu dapur, begitu. Sedikit-sedikit kita pandang ya arah dari mana kira-kira makanan itu akan keluar. Begitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu ada orang-orang beriman ketika datang, begitu. Ketika datang bertamu kepada saudaranya sesama orang beriman. Melihat saja kemudian tidak boleh, sehingga tuan rumah itu menjadi tidak nyaman pada akhirnya. Begitu, apalagi sampai nanya suguhannya apa kira-kira kalau saya main ke rumah kamu, begitu. Ini yang diajarkan oleh ya Al-Qur'an, diajarkan di dalam agama Islam. Jadi menjaga sekali perasaan orang yang ya perasaan orang ataupun tuan rumah yang sedang kita datang ke rumahnya, melihat saja sehingga kemudian mereka merasa tidak nyaman. Itu adab-adab kita kepada ya, rumah Rasulullah dan kepada Rasulullah ketika kita masuk dan bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru, begitu. Jadi kemudian apabila dipanggil ya datang, kemudian ketika setelah disuguhi ya sudah pergi. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat itu, wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang-orang beriman itu kemudian ya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti seperti apa? Ya dengan apapun. Begitu kita adab kepada Rasulullah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kita juga tidak boleh mengangkat suara kita di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
Kalau Rasulullah sudah tiada, ketika dibacakan hadis-hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta untuk mendengarkan, begitu. Diminta untuk tidak gaduh, begitu. Karena itu adalah hadis-hadis Rasulullah sedang dibacakan. Ya, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan janganlah kalian menikahi istri-istri Rasulullah setelah tiadanya Rasulullah selamanya. Inna dzalikum kana indallahi azima. Karena itu adalah urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada etika ketika kita itu bertanya kepada istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, begitu. Apabila kita ini meminta sesuatu atau bertanya untuk kemudian meminta ataupun berbicara kepada istri Rasulullah atau istri-istri Rasulullah itu dari balik hijab, begitu, dari balik pembatas, itu sebagai etika kita kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahunna ummahatul mu'minin, dan mereka itu adalah ibunya orang-orang yang beriman, fil ihtirami wat tahrimi la fil mahramiyah. Maksudnya ibunda orang-orang beriman adalah mereka harus diikrami, dimuliakan, bukan maksudnya adalah mahram, tidak begitu. Tapi sebagai istri Rasulullah kita menghormati Rasulullah, kita juga menghormati istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela ibunda Aisyah, begitu. Tidak sebagaimana orang-orang munafik ketika terjadi hadithul ifki, begitu, fitnah dari orang-orang kepada ibunda Aisyah telah berbuat serong, naudzubillah, dengan salah seorang sahabat, karena pada kejadian itu sedang kemudian menjadi bagian penyapu di dalam pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kisahnya seperti apa. Tapi kemudian ketika itu terjadi, orang-orang munafik itu bersorak-sorak, begitu, itu beramai-ramai memfitnah ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji dengan seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un, begitu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas posisinya istri-istri Rasulullah dihormati, tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah mencela ibunda Aisyah, begitu. Kemudian tidak sebagaimana orang-orang munafik yang satu padu memfitnah ibunda Aisyah telah berbuat buruk, begitu, telah berbuat yang tidak baik bersama sahabat yang lain. Jamaah rahimakumullah, waqatu fiya an tis'in, begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia atau wafat, meninggalkan 9 orang istri. Yang pertama adalah ibunda Aisyah tentu, yang kedua adalah Hafsah, ibunda Aisyah dan Hafsah, putrinya, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, wa Zainab bintu Jahshin. Lalu yang keempat wa Ummu Salamah, begitu. Kemudian ada Sofiyah, ibunda Sofiyah. Lalu juga ibunda Maimunah, itu Maimunah. Ibunda Maimunah ini pernah di dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan di dalam kitab Subulus Salam, itu kemesraan Rasulullah bersama istrinya, mengajarkan kepada suami-suami akhir zaman seperti kita ini untuk mesra. Bahkan Rasulullah pun sekelas Rasulullah mandi dalam satu bejana bersama ibunda Maimunah, begitu. Wa Ummu Habibah, wa Saudah, kemudian wa Juwairiyah. Jadi ada 9 yang wafat Rasulullah SAW, masih ada istri beliau yang 9 itu, berarti 10 dengan ibunda Khadijah. Ada juga wa Zainab bintu Huzaimah al-Hilaliyah, ada juga namanya Zainab bintu Huzaimah al-Hilaliyah. Tapi kemudian dinikahi oleh Rasulullah tidak lama, ibunda Zainab bintu Huzaimah ini wafat, begitu. Haula'i jumlah man dakhala bihinna minan nisa wa hunna ihda asyrata radhiyallahu anhun, begitu. Jadi itulah jumlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kemudian ada 11 radhiyallahu anhunna, begitu. Semoga Allah kemudian meridhai mereka.
Yu'minuna, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani seiman-imannya bi annahunna azwajuhu fil akhirah, bahwasanya ya mereka atau beliau-beliau itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat atau di akhirat. Ya, fi hadza syarfun lahunna, kemudian ini adalah syaraf, ya kemuliaan bagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kemudian wa fadilah al-jalilah khususan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ada ya yang diutamakan memang di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Ibunda Khadijah ini memiliki pengkhususan begitu, mulia dibanding istri-istri yang lainnya, begitu Khadijah. Sampai-sampai ada ya perbincangan di antara ya istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah, ya, juga sepeninggal Ibunda Khadijah, tentang siapa yang lebih utama ya di sisi Rasulullah, apakah Ibunda Khadijah atau Ibunda Aisyah, begitu. Kemudian Ibunda Khadijah itu adalah satu-satunya begitu istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Rasulullah, kemudian beliau wafat, lalu baru Rasulullah menikahi ya perempuan-perempuan yang lain atau istri-istri yang lain, begitu. Kemudian keutamaan Ibunda Khadijah itu sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, begitu. Kemudian Ibunda Khadijah itu adalah orang yang banyak berjuang bersama Rasulullah SAW. Ini menjadikan Ibunda Aisyah itu ya sedikit cemburu terhadap statement ini. Tapi kemudian kata Ibunda Aisyah, ada yang tidak bisa didapatkan oleh Ibunda Khadijah, begitu, dengan segala kemuliaannya, juga istri-istri Rasulullah yang lain. Apa itu? Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu wafat di pangkuan Ibunda Aisyah, begitu. Itu yang tidak bisa didapatkan, yang tidak bisa dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, bahkan Ibunda Khadijah, yang menjadikan Ibunda Aisyah itu akhirnya lega, begitu. Meskipun Ibunda Khadijah itu sering disebut-sebut oleh Rasulullah sampai beliau cemburu, tapi ada keutamaan Rasulullah itu wafat di pangkuannya. Ini jamaah rahimakumullah yang disampaikan oleh ya Imam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan perihal kedudukan ya istri-istri Rasulullah ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tegas begitu dan jelas, tidak sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah mencela dan menghina Ibunda Aisyah, begitu. Kemudian kita juga tidak sebagaimana orang-orang munafik yang bersorak-sorak ya memfitnah Ibunda Aisyah, begitu, telah berbuat buruk bersama sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.